Alhamdulillah hamdan Waalaikumsalam katsiran warahmatullahi thayyiban wabarakatuh. mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali bertemu lagi di siang hari ini insyaallah masih melanjutkan pembahasan dari pembahasan bahasa Arab. Ya, karena di sebelum-sebelumnya kita sudah selesai di bab mansub yang pertama, ya, yaitu maf'ul bih ya, maf'ul bih sudah. Jadi Naam. bab mansub ini termasuk bab yang paling banyak, ya, maka yang dibahas baru satu, yaitu maf'ul bih. Kemudian kita loncat dulu kemarin ke materi yang ada di PDF berkaitan dengan ciri-ciri isim tambahan. Kan ciri-ciri isim yang disampaikan di Muyasar 1 ini baru 4 ya, ada huruf jer, bisa kasroh, kemasukan alif lam, dan bisa bertanwin. Nah, kemudian ditambahkan kemarin bisa dimasuki huruf munada, kemudian bisa dimasuki huruf qasam, jadi berapa tuh? Jadi 6. Kemudian yang ketujuh idofah. Ya, ketujuh idofah bab mudhof, mudhof ilaih juga sudah disampaikan. Baik yang di materi yang di PDF ya, karena idofah itu merupakan ciri isim ya. Karena mudhof dan mudhof ilaih itu umumnya isim ya, Pak. Bahkan mudhof itu pasti isim ya, sedangkan mudhof ilaih memang umumnya isim karena ada mudhof ilaih yang bukan isim. Kemudian selesai di Muyasar juga sudah dibahas juga di bab idofah, diulang, kita balik ke halaman paling belakang karena masuk bab majrur, yaitu bab idofah. Kemudian lanjut sorof, ya, yaitu tambahan fi'il sulasi mazid yang tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf, dan sedikit gambaran tidak mendalam yaitu fi'il sulasi mujarrad yang ada 6 bab itu. Cuman bukan yang sahih saja ya, karena ada fi'il-fi'il yang ada kemasukan huruf ilat. Cuman nanti kita belum bahas detail. Nah, maka hari ini kita masuk lagi kembali ke bab mansub. Ya, kita lihat yang kedua. Ya, jadi maf'ul bih sudah. Jadi maf'ul bih ini sudah dibahas di beberapa pertemuan sebulan yang lalu mungkin. Nah, maf'ul bih ini ya di sini masuk juga pembahasan tentang fiil. Kenapa? Karena maf'ul bih itu pasti dia butuh atau biasanya dia ada fiilnya ya, yaitu amil. Amil kenapa isim itu jadi mansub sebagai maf'ul bih, diantaranya penyebabnya adalah karena adanya fiil. Ya, jadi dia memansubkan satu isim yang dinamakan maf'ul bih ya. Secara istilah dia objek ya, secara istilah nahwu dia objek. Makanya di sini ada pembahasan fiil muta'addi dan fiil lazim. Ya, kenapa? Karena fiil lazim itu ada fiil yang nggak butuh objek, sedangkan fiil muta'addi itu fiil yang butuh objek. Kemarin juga dibahas ada 2 macam, ada yang butuh objeknya 1 ya, ada yang butuh objeknya 2. Kemudian fiil yang muta'addi ila maf'ulain yang butuh kepada 2 objek juga itu ada 2 pembahasan. Yaitu yang aslinya mubtada khobar ya, semisal fiil-fiil tertentu ya, zonna, wajada kemarin ya. Kemudian yang butuh kepada 2 objek tapi asluhuma al-mubtada wal khobar. Aslinya dia mubtada khobar. Jadi mubtadanya jadi maf'ul bih 1, khobarnya jadi maf'ul bih 2. Jadi memang secara default dia butuh 2 objek. Nah, itu fiil-fiilnya juga tertentu ya. Fiil-fiilnya itu juga tertentu. Semisal a'ta ya, sa'ala itu dan yang lainnya. Nah, makanya bagaimana terakhir ditutup dengan pembahasan ta'diyatul fi'li lazim, menjadikan fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi ya. Di antara caranya adalah merubah ke bentuk wazan fi'il sulasi mazid biharfin, yaitu yang ainnya didobel ya, bitad'ifil ain atau dikasih hamzah di ala wazni af'ala, atau yang tad'ifil ain itu ala wazni fa'ala. Ini juga sudah disampaikan di antara faidah ya, wazan-wazan fi'il sulasi mazid kemarin ya. Di antaranya adalah ta'diyatul fi'li yang menjadikan fi'il yang tadinya lazim butuh objek. Baik, sekarang
kita masuk ke pembahasan selanjutnya al-maf'ulu li ajli. Ya, jadi dari sini dan seterusnya itu pembahasannya itu sifatnya apa ya? Namanya fadlah. Ya, jadi ada umdah ya. Makanya umdah itu inti ya. Makanya ada buku Umdatul Ahkam ya kan. Umdah ada fadlah. Fadlah itu penyempurna. Jadi dalam satu kalimat dikatakan sempurna sebenarnya ya jumlah fi'liyah, ada fi'il sama fa'ilnya sudah lengkap, ada fi'il, ada fa'ilnya, maka udah sempurna. Ya, kalau fi'ilnya fi'il muta'addi berarti belum lengkap jika belum ada maf'ul bih. Ya, tapi kalau fi'ilnya lazim ya sudah fi'il sama fa'il udah jadi jumlah fi'liyah, sudah mufidah. Ya. Jadi adapun nanti mau ditambahin hal-hal yang lain itu penyempurna saja. Ya, penyempurna saja. Ya, semisal nanti yang kita akan bahas maf'ul li ajlih ini. Ya. Kemudian yang kedua jumlah ismiyah, berarti ada mubtada, ada khobar ya sudah selesai. Ya, nanti mau ditambahkan penyempurna lain ya itu sifatnya fadlah saja, ya tambahan-tambahan saja. Nah, yang nomor dua dan seterusnya ini rata-rata fadlah. Jadi kalau nggak ada dia dalam kalimat sebenarnya nggak apa-apa, cuman mungkin nanti maknanya akan kurang terasa penekanannya ya, terasa penekanannya atau ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan dari sisi maksud si pembicara. Nah, yang kedua di sini ada al-maf'ulu li ajli. Ini maf'ul selanjutnya. Dan ini perlu diperhatikan kalau dalam buku-buku nahwu kalau dikatakan maf'ul saja tanpa embel-embel di belakangnya maka maksudnya maf'ul bih ya. Jadi kalau maf'ul saja ada di buku-buku nahwu berarti itu maknanya adalah maf'ul bih. Nah, kemudian kalau yang lain ya kalau maf'ul ajli, ada maf'ul fih, ada maf'ul ma'ah, maka pasti dia akan ditambahin ujungnya ya, lebih diperjelas. Nah, kalau dikatakan maf'ul secara mutlak, maka maknanya maf'ul bih. Nah, al-maf'ulu li ajli ismun yuzkaru li bayani sababi husulil fi'li. Jadi maf'ul li ajli ini adalah isim yang disebutkan untuk menunjukkan sebab terjadinya fi'il. Jadi dia itu cocok sebagai jawaban 5. Ya, kenapa? Ya, kenapa kamu begitu? Nah, maka jawabannya adalah maf'ul li ajli. Contoh ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Aku mendatangi sekolah karena ya mencari ilmu, raghbatan. Karena bersemangat gitu ya. Karena bersemangat, termotivasi fil ilmi di dalam mencari ilmu. Mana maf'ul ajlihnya rogbatan. Ya, jadi maf'ul ajlihnya itu yang mansub. Dan maf'ul ajlih ini bentuknya masdar. Ya, masdar ya dan dia af'alul qulub. Ya, dia itu amalan-amalan hati yang adanya di dada. Contoh yang lain, sholat itu imanan billah. Sholat itu imanan billah. Aku sholat karena beriman kepada Allah. Mana maf'ul ajlihnya imanan. Ya, lafaz imanan dia masdar. Dan imanan ini af'alul qulub, adanya di hati, ya, maka dia cocok sebagai maf'ul li ajli. Jadi kalau ditanya lima ataita, ya kenapa kamu datang? Ya lima ataital madrasah, ya kenapa kamu datang ke sekolah? Maka jawabannya rogbatan fil ilmi atau lima sholaita, kenapa kamu sholat? Maka jawabannya sholaitu imanan billah, ya karena aku sholat karena beriman kepada Allah. Contoh yang lain, zurtu aliyan hubban lahu. Aku mengunjungi Ali hubban lahu karena cinta padanya. Hubban ini maf'ul li ajlihi, mansub. Darabtul walada ta'diban lahu. Aku memukul anak kecil ta'diban lahu karena ya, sebagai bentuk ta'dib ya. Memberikan mendidik gitu ya, mendidik sebagai pendidikan bagi dia. Pendidikan bagi dia. Nah, itu takdiban ya. Takdiban ini dia maf'ul li ajlihnya. Takdiban ini maf'ul li ajlihnya. Mansub ya dan dia masdar ya. Jadi maf'ul li ajlih ini diambil dari bentukan masdar. Umumnya af'alul qulub ya. Umumnya dia amalan-amalan hati. Wa alamatuhu an yasluha wuqu'uhu jawaban liqauli kalimah. Dan tanda dari maf'ul li ajlih ini
yaitu keberadaannya cocok sebagai jawaban atas perkataan engkau atau pertanyaanmu 5, kenapa atau mengapa. Maka jawabannya adalah maf'ul li ajli. Nah, al-masadiru allati takunu maf'ulan li ajlihi ghaliban. Masadir itu jamak dari masdar. Jadi masdar-masdar yang bisa menjadi maf'ul li ajli secara umum diantaranya di sini ada hubban, ya, cinta, bugdon, marah, ya. Kemudian ikraman, mulia, ihtiraman, memuliakan, hayaan, malu, ya. Syafaqatan, berat, takdiban, mendidik, imanan, karena iman, husnan, sedih, kemudian farhan, gembira, rahmatan karena sayang, syukran, ya, karena bersyukur, khaufan karena takut, hasadan karena iri. Nah, jadi ini semuanya masdar dan umumnya dia af'alul qulub. Dan ini masdar-masdar ini bisa menjadi maf'ul li ajli. Nah, ketentuannya yang pertama, maf'ul li ajli itu harus selalu berasal dari masdar. Jadi nggak boleh dengan bentukan yang lain. Tapi nggak sebaliknya. Jadi maf'ul li ajli pasti masdar, tapi nggak semua masdar itu maf'ul li ajli, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan hati. Ya, af'alul qulub. Ya, ya, peramalan-amalan hati. Kemudian yang ketiga, untuk mencari maf'ul li ajli itu dapat digunakan dengan kata tanya mengapa. Mengapa ya begini dan begitu, maka jawabannya adalah maf'ul li ajli. Nah, ini langsung latihan karena materinya pendek ya. Materinya Apa mau tanya dulu? silakan Boleh, Pak Wim. Ini yang zurtu aliyan hubban lahu. Aliyannya sebagai apa ya? Maf'ul bih, Maf'ul bih. Oh, Maf'ul bih. maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih, betul. Jadi bisa gabung maf'ul bih dengan maf'ul li ajli ya? Ya, bisa, betul. Jadi dia ngeramein aja, Pak. Ya, jadi dia jadi makin rame aja gitu. Jadi dalam bahasa Arabnya itu makin punya makna-makna tambahan. Seperti itu. Nah, kita lihat yang latihannya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya istirahat karena capek. Berarti ya saya istirahat, ini harus buka kamus ya. Istarahtu ya, saya istirahat itu. Istarahtu capek. Nah, capek cari aja di kamus itu ya. Kalau cari di kamus ya lelah ya. Maka nanti di situ muncul masdar-masdar yang bisa dipakai. Ya. Kalau dicari nih di sini bisa ada fiil nih, khadira yakhdaru khadaron. Nah, itu bisa dipakai artinya lemah. Khadira yakhdaru khadaron. Berarti udah kita tinggal pakai istarahtu khadaron gitu. Aku istirahat karena capek gitu. Udah jawabannya seperti itu. Jadi fiil fa'il jumlah fi'liyah karena capeknya itu pakai maf'ul li ajli. Berarti cari masdar yang maknanya capek ya terus dimansubkan ya. Jadi khodaron, khodaro ya, fiilnya khodiro, asli fiilnya khodiro, masdarnya khodaron. Seperti itu. Banyak ya kalau di kamus pilihan-pilihan capek, lelah ya. Kemudian lemah ya karena capek. Kemudian yang kedua, jangan kau bersodakoh karena ria. Berarti gimana? Ini fiilnya tasaddaqo. Ini bisa pakai fiil madinya itu tasaddaqo. Ini wazan yang kemarin kita pelajari. Atau bisa ya benar sih, yang paling pasti tasaddaqo. Berarti la tatasaddaqo riaan gitu ya. Jadi pakai fiil amr, la-nya lamul amr. La tatasaddaq riaan. Udah. Maf'ul li ajlinya mana? Ria. Maf'ul li ajlinya Kalau ria. tasduk nggak bisa ya? Boleh. La tasduk ya, riaan juga boleh. La tasduk ya, sodako yasduku ya. Kan engkau kan, berarti la tasduk riaan. Nah, itu masdarnya sebagai maf'ul
liajli. Coba satu-satu. Pak Win nomor 3. Saya lari karena takut. Lari itu apa? Syari itu. Lari, lari apa lari? Berlari itu ya bisa berlari ya. Saro ya, kalau saro berjalan sih ya. Kalau saro berjalan, kalau lari rokaldo bisa. Rokaldo, yarkudu pakai dot. Yarkudu. Pakai Jadi dot. arkudu ya. Saya berlari ya bisa pakai fil mudhari, bisa pakai fil amr bebas. Arkudu khosyan. Yang lebih cocok, ini juga nih bahasa Arab juga banyak ya. Takut kalau khosyah itu pembahasan di akidah itu takut karena kita memuliakan ya. Memuliakan sesuatu yang ditakuti. Itu khosyah. Tapi kalau takut khaufan. Pakainya khauf. Ya. Jadi khaufan. Jadi apa jawabannya? Sekali lagi. Apa tadi? Arkudu khaufan. Arkudu khaufan gitu ya. Kalau khauf itu takut mutlak saja. Kalau khosyah itu takut disertai rasa merendah kepada yang ditakuti. Itu khosyah. Makanya pakai khosyah ya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah ulama. Terakhir Mas Diat, nomor 4. Saya berdiri karena menghormati guru. Silakan. Saya berdiri apa? Berdiri itu koma ya? Koma, berarti saya berdiri. Ini. Kumtu. Koma jadi kumtu ya. Kumtu. Ya, fil madi ya. Kumtu. Ini hormat. Hormat ini nih, ada masdarnya di atas. Ihtiroman. Atau bisa ikroman, boleh memuliakan. Ihtirom, menghormati. Ya, memuliakan ya. Menghormati. Jadi, gimana? Berarti kumtu ihtiroman guru lil ustadza ya. Lil ustadi. Ya ada ini. Ada jarnya. Sekali lagi. Lil ustadzi. Kumtu ihtiroman lil ustadzi. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu contoh maf'ul ajli. Sisanya PR 567. Nah, sama nanti ada PR tambahan yaitu mencari maf'ul ajli dari Al-Qur'an. Nanti perintahnya share dan di sini PR-nya mulai kita dengan bantuan aplikasi untuk buka-buka i'rabul Qur'an ya. Nanti ana share tutorialnya. Cara nge-search ya, cara baca di i'rabul Qur'an ya untuk mencari maf'ul ajli. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi. Ini babnya pendek cuma maf'ul ajli. Silakan jika ada yang ditanyakan. Sementara belum. Nah, barakallahu fiik. Nanti diperbanyak latihan akan kelihatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.